Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Mulia Lestari pada pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai materi teks tanggapan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada materi kali ini yaitu KD 3.7 dan KD 4.7. KD 3.7 mengidentifikasi informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Lalu selanjutnya ada KD 4.7, yaitu menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik atau pujian mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar atau dibaca. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mendata, menanggapi, dan menyimpulkan informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan. Apakah kalian pernah mendengar teks tanggapan? Sudah tidak asing dengan kata tersebut? Ya, betul sekali. Sering digunakan ketika sedang diskusi kelompok untuk mengungkapkan pendapat dan reaksi tanggapan dari orang lain, yaitu teman atau guru. Bentuk tanggapan berisi pujian atau kritik. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat video berikut ini. Pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan adalah suatu bacaan yang berisi tentang gagasan atau masalah yang disampaikan oleh seseorang mengenai persoalan yang sedang terjadi. Tanggapan bisa berupa kritik, saran, pujian, dan lain-lain. Kritik dan pujian merupakan dukungan atas pernyataan setuju atau tidak setuju tentang baik buruknya masalah yang disertai dengan alasan yang logis. Fungsi dari teks pendapat yaitu menganalisa suatu pendapat dan memperbaiki atau merevisi. Selanjutnya ada ciri-ciri teks tanggapan. Yang pertama, teks ini memuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar dengan disertai fakta dan alasan yang dapat menguatkan tanggapan tersebut. 2. Mempunyai 3 struktur teks, yaitu konteks atau pengenalan isu. 2. Deskripsi data. Lalu yang ketiga, penegasan ulang. Lalu yang terakhir, di poin ketiga, mengandung kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan yang dimiliki teks tanggapan kritis. Teks tanggapan memiliki jenis. Ada 2, yaitu tanggapan positif dan tanggapan negatif. Tanggapan positif yaitu tanggapan yang berupa pujian. Tanggapan yang berisi pernyataan pengakuan dan penghargaan akan kebaikan atau keunggulan terhadap sesuatu. Contohnya, kamu memang pandai sekali, belum pernah sekalipun tergeser dari peringkat pertama di sekolah. Sedangkan tanggapan negatif yaitu berupa kritik atau sanggahan. Tanggapan yang berisi ungkapan mengenai baik buruknya sesuatu. Contoh, kenaikan BBM sudah memicu turunnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena kenaikan BBM berbanding lurus dengan kenaikan bahan pangan dan harga tarif angkutan umum. Baik anak-anak, bisa kita lihat di sini ada contoh teks tanggapan. Di sini adalah contoh teks tanggapan mengenai pergaulan bebas. Bisa kita lihat juga ya anak-anak, di sini sudah terbagi struktur-struktur teks tanggapannya. Yang pertama ada pengenalan isu, yang kedua ada deskripsi teks, dan ketiga ada penegasan ulang. Secara singkat, pengenalan isu itu seperti pembukanya, deskripsi teks adalah isi, lalu yang ketiga itu penegasan ulang adalah penutup atau bisa dikatakan sebagai kesimpulan atau simpulan. Silakan kalian baca dan pahami. Oke, selanjutnya bisa kita lihat ya, di slide ini ada kritik dan pujian dalam teks tanggapan.
Ada bentuk kritik dan bentuk persetujuan atau pujian. Bentuk kritikan, zaman sekarang banyak sekali remaja yang terjebak pergaulan bebas, di mana pergaulan bebas merupakan bentuk perilaku yang menyimpang, di mana kata bebas artinya melewati batas, tidak seperti norma orang-orang timur. Lalu selanjutnya ada bentuk persetujuan atau pujian. Pergaulan sebenarnya mempunyai dampak yang positif, yaitu mempunyai banyak teman, belajar cara berkomunikasi, menghormati, mengendalikan diri di tengah masyarakat. Bisa kita lihat ya anak-anak, di sini perbedaannya antara bentuk kritikan dan bentuk persetujuan atau pujian. Di sini ada langkah-langkah menyimpulkan teks tanggapan. Ada 4 poin. Yang pertama, bacalah teks tanggapan secara menyeluruh. Yang kedua, catatlah ide-ide pokok setiap paragraf dalam teks tanggapan. Yang ketiga, kembangkan ide-ide yang kalian punya ke dalam kalimat bentuk baru. Lalu yang terakhir yaitu poin 4, buatlah ringkasan teks tanggapan sesuai dengan isi teks tanggapan. Coba kalian pahami ya. Oke, di sini kita bisa lihat ada simpulan teks tanggapan pergaulan bebas. P1 itu adalah paragraf 1, P2 paragraf 2, dan P3 adalah paragraf 3. Bisa kita lihat ya teman-teman, di sini simpulan teks tanggapan pergaulan bebas. Yang pertama di P1-nya yaitu paragraf 1, remaja banyak yang terjebak pergaulan bebas. Lalu P2-nya yaitu paragraf 2-nya, pergaulan sebenarnya mempunyai dampak positif. Dan P3, orang tua diharapkan mampu mendidik anaknya agar jangan sampai terjerumus ke jalan yang salah. Nah, di sini kita bisa lihat ya P1, P2, P3-nya. Nah, kesimpulan tadi dari P1, P2, P3 bisa langsung dijadikan sebuah paragraf seperti ini. Simpulan teks tanggapan pergaulan bebas. Dari masing-masing ide pokok tiap paragraf yang tadi dapat disimpulkan, pada zaman sekarang banyak remaja yang terjebak ke dalam pergaulan bebas. Pergaulan itu sudah di luar dari norma-norma yang berlaku di negara ini dan cenderung meniru adat dan kebiasaan orang barat, seperti gaya berpakaian, bermesraan di muka umum, dan lain-lain. Pergaulan pada dasarnya baik pada perkembangan usia remaja, akan tetapi pergaulan yang terlewat batas akan lebih banyak menimbulkan efek negatif. Orang tua harus mampu mendidik anaknya agar jangan sampai mereka, para generasi penerus bangsa, terjerumus ke jalan yang salah bernama pergaulan bebas. Nah, jadi ini adalah simpulan dari teks tanggapan. Oke, setelah kalian menonton video pembelajaran tadi dan sudah menyimaknya dengan baik, maka sekarang akan Ibu berikan tugas. Tugasnya, rangkumlah isi video pembelajaran tersebut. Kerjakan pada kolom komentar video YouTube ini. Jangan lupa nama, kelas, dan asal sekolah. Baiklah, sekian video pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ingat, tugasnya dikerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.